Siap, go! Selamat datang di Akademi Militer Adhita Karya Mahavirya Nagara Bakti. Akademi Militer Indonesia. Disinilah para calon penjaga kedaulatan negara dilahirkan, dan disinilah para prajurit tangguh dihasilkan. Akademi Militer menjadi salah satu tempat bagi warga negara Indonesia yang memiliki tekad untuk mengabdikan diri bagi negara. Sejarah Akademi Militer bermula dari didirikannya Militaire Academy yang berlokasi di Yogyakarta pada tanggal 31 Oktober 1945. Setelah itu, Militaire Academy sempat beberapa kali berganti nama, seperti Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI, hingga akhirnya menjadi Akademi Militer pada tahun 1984. Sejarah Akademi Militer bermula dari didirikannya Militer Academy di Jogja atau disingkat MA pada tanggal 31 Oktober 1945 oleh Letnan Jenderal Urip Sumoharjo yang meluluskan 2 angkatan. Sedangkan angkatan ketiga dididik di KMA Breda, Nederland. Sidang parlemen tahun 1952, Menteri Pertahanan memunculkan untuk didirikannya kembali Akademi Militer, sehingga pada tanggal 11 November 1957, Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno meresmikan didirikannya kembali Akademi Militer pada jam 11 tanggal 11 November 1957. Pada tanggal 16 Desember 1965, seluruh Akademi Angkatan, AMN, AAL, AAU, dan AAK diintegrasikan menjadi Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau disingkat AKABRI. Pada tanggal 29 September 1979, AKABRI Udara berubah menjadi AKABRI Bagian Darat. Dan dalam rangka reorganisasi di lingkungan ABRI, maka pada tanggal 14 Juni 1984, AKABRI Bagian Darat berubah menjadi Akademi Militer sampai dengan sekarang. Dengan sejarah besar itulah, maka Akademi Militer harus terus membina taruna untuk menjadi seorang perwira yang tangguh. Dan hal itu telah menjadi tugas pokok Akademi Militer. Tidak mudah menjadi seorang taruna di Akademi Militer. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh para calon taruna, seperti kesiapan fisik yang mumpuni, kesiapan mental, juga kecerdasan di bidang akademis. Sebagai badan pelaksana pusat di tingkat Mabes TNI Angkatan Darat, yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf Angkatan Darat, Akademi Militer mempunyai tugas pokok untuk membentuk taruna Akademi Militer menjadi perwira TNI Angkatan Darat yang memiliki sikap dan perilaku sebagai prajurit Sabta Marga, memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar golongan perwira, berkualifikasi Akademi Program Diploma 4 Pertahanan, serta jasmani yang samapta. Setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan secara sah menjadi bagian dari Akademi Militer, berbagai bentuk latihan akan terus diberikan kepada semua taruna secara rutin. Dalam pendidikan formal Akademi Militer sudah didukung dengan sarana dan prasarana yang modern dan memenuhi standar internasional. Antara lain sarana olahraga,
lapangan tembak, dan lapangan taktik. Dan untuk fasilitas kelas akademi militer, memiliki laboratorium bahasa, laboratorium fisika dan kimia, laboratorium elektronika, laboratorium mesin, serta laboratorium teknik sipil. Para taruna menjalani hari-hari berat karena rutin menjalani berbagai latihan. Maka dari itu, selain sarana dan prasarana yang menunjang, asupan gizi yang masuk dalam tubuh para taruna juga merupakan hal yang tak kalah pentingnya. Ini alat masak yang untuk taruna. Itu namanya sinking. Ini sekarang sedang melaksanakan pemasakan, yaitu bubur kacang hijau yang akan didistribusikan atau akan disajikan nanti kepada taruna pada saat makan sore. Tiap hari secara fisik itu sangat berat, sehingga makanan kita tuh variatif. Bahan masakan harus dipilih dengan cermat. Bahan masakan yang segar tentu berbeda dengan bahan masakan seadanya. Bahkan masakan itu kemudian juga harus diolah dengan baik dan memperhatikan aspek kebersihan. Mulai dari proses memasak hingga penyajian. Dalam proses memasak, Akademi Militer menggunakan alat masak yang cukup besar karena makanan yang mereka sajikan harus dalam porsi yang banyak setiap harinya. Dibutuhkan prajurit yang rela menyerahkan jiwa raganya untuk menjaga negara. Dan hal tersebut bisa ditanamkan sejak dini, sejak para taruna mengenyam pendidikan di Akademi Militer. Dan untuk membentuk karakter taruna dengan loyalitas atau kesetiaan terhadap negara yang tinggi, dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan melangsungkan waktu makan bersama antara taruna senior dan taruna junior. Dengan makan bersama, akan terjalin persaudaraan yang erat. Dan dengan persaudaraan yang erat, para calon prajurit ini akan memiliki semangat bersama untuk menjaga Indonesia. Ketika waktu makan, para taruna junior diharuskan hormat terlebih dahulu sebelum memasuki ruangan. Mereka juga harus meminta izin kepada para senior yang telah duduk terlebih dahulu di meja makan untuk masuk dan duduk di tempat yang disediakan. Sir, cadet are ready for lunch. Yes, sir. Namun ketika waktunya makan tiba, mereka dengan suasana cair bisa bercengkrama bersama. Cara membentuk karakter setiap taruna Akademi Militer menggunakan dua metode. Yang pertama dilaksanakan oleh para pengasuh taruna pada saat setiap kegiatan sehari-hari dengan memberikan penilaian sikap dan perilaku taruna mulai dari bangun tidur, kegiatan belajar mengajar, kerapihan pribadi individu baik luar maupun dalam, serta lingkungan tempat tinggal mereka. Yang kedua, kehidupan senior dan junior yang membentuk karakter loyalitas antara bawahan dan atasan, serta dapat menempatkan dirinya pada saat sudah dinas aktif dan menjadi rekan kerja di satuannya. Sebagai Center of Excellence, Akademi Militer terus menumbuhkan sikap dan mental yang baik bagi para taruna, sehingga dapat melahirkan perwira-perwira yang tangguh dan juga profesional. Makna dari Center of Excellence di Akademi Militer adalah lulusan perwira dari Akademi Militer diharapkan dapat menjadi contoh kesempurnaan sosok prajurit yang nantinya pada saat ditempatkan di satuan yang tersebar di seluruh Indonesia dapat menularkan ilmu baik di bidang perilaku atau sikap, akademik, dan jasmani, sehingga seluruh prajurit yang ada di Indonesia memiliki warna dan karakter yang sama, yaitu prajurit yang profesional, berwawasan kebangsaan, dan dicintai rakyat. Disiplin, rasa tanggung jawab, serta jiwa loyalitas yang tinggi. Diharapkan Akademi Militer mampu menciptakan pribadi taruna yang cakap dan berkompeten, sehingga Indonesia
dapat dijaga kedaulatannya. Pesan. Umumkan teman-temanmu persiapan ibadah pagi. Salah satu faktor penting dari seorang calon prajurit penjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kedisiplinan yang mereka miliki. Karena dari kedisiplinan, terlihat bahwa calon prajurit mampu menerima materi dan kurikulum dengan sigap. Dan kedisiplinan dapat dilihat dari hal sekecil apapun, seperti bangun pagi dan bersiap untuk melangsungkan aktivitas setiap hari, termasuk hari ini. Ya, harus tajam. Nah, ini salah satu kegiatan bimbingan dan pengasuhan bela diri militer sebagai salah satu bentuk pembekalan yang diberikan taruna agar kelak dia sebagai seorang perwira dapat melaksanakan tugas dengan baik karena memiliki kemampuan bela diri militer yang baik. Ya, ini latihan dilaksanakan terus-menerus sehingga mereka menjadi seorang perwira yang ulet, yang tangguh, ya, punya jiwa juang, ya, dan semangat. Ini salah satu kegiatan yang menjadi ciri khas kemampuan jasmani seorang taruna akademi militer. Siap. Tentunya untuk menjadi prajurit yang tangguh, dibutuhkan kekuatan fisik yang mumpuni. Kesemaptaan fisik para calon prajurit dapat dilatih melalui kegiatan olahraga. Dengan berolahraga, kekuatan fisik juga mental para taruna terlatih untuk selalu siaga setiap saat. Sebagai salah satu program kegiatan bimbingan dan pengasuhan, setelah ini taruna akan melaksanakan kegiatan olahraga. Ada yang lari, ada yang voli, ada yang tenis meja, tenis lapangan, badminton, dan sebagainya. Sehingga hobi mereka kemudian di samping untuk menjaga kesehatan juga tersalurkan. Setiap kegiatan yang ada di Akademi Militer ini berada di bawah Resimen Taruna. Resimen Taruna memiliki tugas untuk membimbing dan mengasuh para taruna, terutama dalam 3 aspek, yakni jasmani, akademis, dan sikap atau perilaku. Itu melaksanakan kegiatan bimbingan dan pengasuhan, ya, membimbing taruna, mengasuh taruna, terutama dalam 3 aspek, ya, baik jasmani, kemudian akademis, maupun sikap dan perilaku. Dari 3 aspek itulah ya kita lakukan bimbingan dan pengasuhan sehingga program-program yang dilaksanakan oleh Akmil bisa berjalan dengan baik. Pandang dan tembak. Awas! Kali ini para taruna berkesempatan untuk berlatih menembak. Hal ini wajib dipelajari oleh taruna dalam Akademi Militer. Dalam latihan menembak, fisik para taruna harus diperhatikan dengan baik. Apalagi kali ini, para taruna berlatih latihan tembak reaksi cepat. Penilaian juga diberikan dalam sesi latihan tembak kali ini. Baik, dalam tembak reaksi cepat ada beberapa step atau langkah. Yang pertama mereka melaksanakan drill. Drill ini merupakan salah satu syarat untuk pelaksanaan menembak. Karena dengan drill berulang-ulang, mereka mengerti dan tahu fokus kepada sasaran. Sehingga ketika mereka menembak dengan peluru tajam, peluru yang sebenarnya, mereka tidak ragu, tidak grogi, dan mengetahui tahap-tahap yang telah dilatihkan oleh pelatih. Salah satu taruni yang mendapat latihan tembak reaksi cepat ini adalah Sonia. Sonia merupakan taruni tingkat 3 yang telah mendapatkan sejumlah materi tembak dari tingkatan-tingkatan sebelumnya. Setelah dinilai oleh pelatih dan memenuhi persyaratan, Sonia pun dinyatakan lulus dalam tes tembak reaksi cepat ini. DTR itu di mana kita harus menembak pada lisan yang bergerak dengan waktu tertentu. Kami mendapatkan 6 butir dalam setiap menembak dan kami diharuskan masuk dalam tembakan untuk sekitar 4 butir. Setelah semua taruna mengikuti latihan dan penilaian tembak reaksi cepat,
Mereka segera menyiapkan protap atau prosedur tetap dari tempat makan yang mereka bawa dan mengambil makanan yang telah disediakan. Protap merupakan salah satu prosedur yang harus dilakukan oleh taruna, berupa peraturan bagi para taruna untuk membawa perlengkapan khusus selama mereka mengikuti kegiatan di luar tempat pendidikan. Sekarang ini kita lagi latihan luar, lagi latihan menembak. Ini sekarang suasana makan siang kita seperti ini memang. Jadi setiap makan siang pada saat latihan luar kami diprotapkan untuk membawa misting, ini namanya misting. Protap itu adalah barang-barang yang wajib dibawa dalam ransel seperti misting, baju PDL, samaran, pembersih senjata, dan alat pembersih lainnya. Protap makan yang dibawa oleh para taruna itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang besar, bagian sedang atau menengah, dan bagian yang kecil. Untuk bagian besar biasanya diisi oleh makanan berat, seperti nasi dan lauk pauk. Untuk bagian sedang, biasa diisi untuk minuman. Sedangkan bagian kecil diisi oleh buah-buahan atau makanan pelengkap. Setelah melangsungkan latihan, para taruna dan taruni kembali ke Akademi Militer. Waktu istirahat pun tiba. Para taruna memanfaatkan waktu yang ada untuk belajar kembali dan membahas materi yang telah mereka dapat. Ada juga yang memanfaatkan waktu istirahat mereka dengan melakukan tradisi dalam Akademi Militer, seperti tradisi membersihkan senjata. Tadi kegiatan apa, Dan? Habis ngerjain tugas akhir, guys. Tugas akhir? Iya. Sudah sampai bab berapa? Ya, baru nyampe bab 3. Banyakan revisi soalnya. Semangat ya, Dan ya? Iya. Kemarin nilai nembak berapa, Dan? Bagus sih, guys. Madap! Ya, masuk. Untuk! Ada juga beberapa taruna junior yang berkunjung ke tempat tinggal para taruna senior untuk mendapat bimbingan atau arahan, agar mereka berhasil dalam menjalani pendidikan di Akademi Militer, atau sekedar untuk menjalin hubungan baik antara taruna junior dan taruna senior. Dengan adanya kegiatan positif yang dilakukan oleh taruna senior dan junior dalam berbagi pengetahuan, diharapkan tercipta seorang taruna yang dapat diteladani generasi-generasi berikutnya di Akademi Militer ini. Taruna lain, untuk rekan-rekan saya maupun adik-adik saya, bahkan untuk saya sendiri, adalah jadilah contoh, jadilah tauladan yang baik bagi orang lain. Menjadi baik saja tidak cukup, tapi kita harus memberikan contoh bagi orang lain dan mengajak orang lain menuju kebaikan. Banyak cara sebenarnya juga cara yang lain, tapi menurut saya cara yang paling baik menjadi pemimpin yang baik adalah menjadi teladan dan memberikan contoh yang baik. Tidak hanya tradisi sesama taruna seperti bimbingan ataupun membersihkan senjata, terdapat tradisi unik di Akademi Militer ini, yaitu tradisi perayaan ulang tahun. Bagi para taruni di Akademi Militer, di mana tradisi ini diberikan kepada taruni senior dari junior mereka, guna mendekatkan diri dan menjalin keakraban sesama taruni. Tradisi yang lebih membedakan antara taruni dan taruna, khususnya di dalam flat, ialah pada saat senior taruninya berulang tahun, di mana junior berdandan lucu ataupun memberikan surprise kepada seniornya yang berulang tahun. Kelelahan dan kepenatan raga setelah menjalani aktivitas yang cukup berat selama di tempat pendidikan akan terbayar dengan adanya waktu pesiar. Waktu pesiar ini akan dimanfaatkan dengan baik dan benar oleh para taruna dan taruni di Akademi Militer. Dan sebelum mereka menggunakan waktu pesiar, mereka terlebih dahulu melangsungkan apel. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kelengkapan dari setiap taruna dan taruni sebelum melangsungkan pesiar. Setelah melangsungkan apel, mereka pun menuju ke tempat-tempat yang ingin mereka datangi. Bisa ke rumah sendiri, atau ke tempat untuk menghibur diri, atau sekedar ke tempat makan. Kalau hari Rabu sendiri keluar sekitar pukul 5 sore sampai 9 malam. Dan hari Rabu juga sama. Kalau hari Minggu sekitar pukul setengah 11 ya. Iya, jam 10. Saat pesiar,
para taruna dan taruni akan tetap membawa beberapa perlengkapan yang wajib mereka bawa dan dimasukkan ke dalam tas yang biasa mereka gunakan saat melangsungkan pesiar. Ini dalamnya jas hujan, dibungkus sama kontainer. Yang kedua, kita wajib bawa yang namanya alsi sepatu. Buat waktu-waktu kalau sepatu kita kotor, biar tetap bersih, kita pakai alsi sepatu ini. Saat pesiar, banyak dari taruna-taruninya menggunakan waktu untuk berkunjung ke rumah keluarga asuh masing-masing. Karena tak semua taruna maupun taruni memiliki tempat tinggal di dekat lokasi akademi militer. Namun jika waktu tidak memungkinkan, biasanya para taruna dan taruni hanya mengunjungi pos-pos tertentu. Di kehidupan kami sebagai taruni, kami juga ada pos tersendiri, jadi kami dibedakan dengan taruna. Jadi kami tidak boleh berkunjung ke pos taruna. Jadi kami kalau sedang melaksanakan pesiar, kami biasanya kumpul di pos taruni. Jadi itu pos khusus hanya untuk taruni saja, dari tingkat Sarsan Taruna sampai tingkat Sarsan Taruna. Jadi kami berkumpul dari tingkat 1 sampai tingkat 4. Kami semua pesiar biasanya kami berkunjung ke pos taruni terlebih dahulu, baru kami mencari makan atau belanja kebutuhan kami sehari-hari. Sonia, jangan hubungin mama dulu. Ini mau coba hubungin nyokap gue. Cepat hubungi sana, nungguin kabar sama. itu. Fitkul ya. Salah Victor dulu, cepat. Punya adik ya? Punya. Punya adik 1. Beda 13 tahun lagi. Dua-duanya. Adikku masih kecil. Halo, assalamualaikum. Mama, aku lagi pesiar sama Lingga, sama Alvan. Ya tante. Alima. Sehat, Ma? Sehat, alhamdulillah. Oh iya, lagi ngapain di rumah? Ini aku mau sholat, adik lagi makan, minta makan. Oh ya udah, alhamdulillah deh kalau sehat-sehat terus. Aku hari Minggu mau ulu balang, doain ya. Ya. Ya udah, semoga lancar. Ya, Ma. Mama Diana nelfon kemarin. Iya, aku long week ke Bandung ya. Para prajurit dan perwira tangguh akan terlahir dari akademi militer. Di tempat pendidikan inilah, rasa tanggung jawab dari para taruna dan taruni dipupuk sejak dini. Karena seorang perwira harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi atas segala keputusan dan semua hal yang diperbuat. Para calon perwira ini juga harus memaknai rasa tanggung jawab masing-masing. Selain ditempa dengan materi-materi yang menguji kekuatan fisik dan juga akademis, para taruna dan taruni akademi militer juga dilatih jiwa seninya dalam bentuk kesenian drum band. Sejumlah alat musik telah dipersiapkan. Para taruna mengambil dan membawa peralatan musik sesuai dengan keterampilannya masing-masing. Mereka pun bergegas menuju tempat latihan. Dengan segera mereka membentuk kelompok sesuai dengan alat musik yang mereka gunakan. Sejumlah taruna tingkat 4 tampak mendampingi para taruna tingkat 3 agar dapat memaksimalkan alat musik yang mereka gunakan. Para taruna senior ini membimbing dan memberikan ilmu yang mereka miliki agar dapat dikembangkan oleh para junior. Dan mewariskan kesenian drum band ini kepada generasi taruna yang selanjutnya merupakan ciri khas yang ada dalam Canka Lokananta. Canka Lokananta sendiri merupakan nama dari drum band milik Akademi Militer di Magelang. Dalam bahasa Sanskerta, Canka Lokananta bermakna suara merdu dari surga. Canka Lokananta sendiri telah ada sejak Akademi Militer berdiri 61 tahun lalu. Makna Lokananta adalah, menurut bahasa Sanskerta, adalah suara merdu dari surga. Ini terdiri dari merupakan suatu drum band yang turun-temurun dari senior ke juniornya. Secara dari pertama kali berdiri Akmil, kemudian pertama kali dibuat, yaitu pada tanggal 16 April 1958. Kemudian dari situ turun-temurun terus diberikan kepada juniornya sampai dengan sekarang. Yang unik dari Lokananta ini adalah merupakan suatu drum band yang mencirikan khas suatu TNI, terutama Angkatan Darat,
yang merupakan sikap maupun perilaku serta keloyalan terhadap seniornya. Tidak mudah untuk menjadi anggota Lokananta. Kriteria seperti fisik yang kuat dan jiwa seni yang tinggi sangat diutamakan. Semua taruna dan taruni yang telah memenuhi syarat masuk ke dalam Canka Lokananta ini harus giat berlatih untuk menghasilkan suara-suara indah yang dapat dinikmati oleh semua orang, dan juga untuk menghasilkan harmonisasi dari semua instrumen yang ada. Dalam sebuah drum band terdapat beberapa peran. Salah satunya adalah penata rama. Syarat khusus yang diperlukan untuk menjadi seorang penata rama dalam Canka Lokananta ini, yakni memiliki tinggi badan yang melebihi tinggi badan dari anggota lainnya. Untuk masuk dalam unit Lokananta ini harus mempunyai fisik yang kuat, kemudian lebih daripada teman-teman yang lain, kemudian mempunyai jiwa seni yang bagus, sehingga semua alat yang ada di dalam Lokananta ini berkesinambungan, sehingga munculkan suara yang merdu yang sehingga dapat dinikmati oleh semua orang. Secara khususnya yang pertama mempunyai fisik yang prima, kemudian dan mempunyai kemampuan di atas rata-rata temannya. Salah satu contoh adalah penata rama. Penata rama di sini ada 4 yang memiliki tinggi di atas rata-rata teman-temannya. Minimal ada 180 cm. Kemudian yang kedua adalah bass drum. Bass drum di sini harus memiliki fisik yang prima karena menggunakan macan yang memang harus beratraksi full dari awal sampai akhir. Terdapat berbagai jenis alat musik dalam drum band. Beda alat musik, tentu berbeda pula cara latihannya. Untuk berlatih memainkan alat musik, disesuaikan dengan tingkat kesulitannya. Selain itu, dari berbagai alat musik juga harus menampilkan atraksi. Tidak hanya sekedar bermain alat musik seperti biasa. Seperti yang akan diungkapkan oleh kedua penata rama, Taruna Akbar dan Taruni Fikita. Nih, sekarang nih ada di depan nih, ada Sematutara Sabdono. Ri, bisa dijelasin nggak ini tuh apa? Ini namanya gendrang atau biasa disebut snare drum. Ciri khas dari snare drum ini dia memiliki snare di bawahnya. Jadi bunyinya renyah, bisa dipraktikkan. Ini terdiri dari beberapa pukulan. Pukulan jazz, pukulan dinas, pukulan dasar, pukulan IB. Nah, salah satu contohnya pukulan Padang, coba. Itu salah satu pukulannya. Gendrang ini terdiri dari 36 personil. Oke, makasih Ari ya. Lanjut, Fik. Lanjut. Di sini nih, ini ikon kedua dari Canka Lokananta. Ini nih simbolnya dari Canka Lokananta nih, bass drum. Macan bass drum. Macan tidarnya Akmil. Kenapa macan bass drum? Soalnya itu beda dari angkatan lain. Otomatis susah nih. Buat pakainya pun harus benar-benar dia keras lah buat ngelatihnya. Dan bukan sembarang orang yang bisa pakai macan tidar yang asli. Sini udah ada Pokdo alatnya. San, bisa dijelasin nggak? Ini tuh apa sejarahnya Sejarah bass drum, cara latihannya. Jadi bass drum itu udah ada dari zaman dulu, mungkin dari awal-awal Akmil dibentuk. Ikonnya ya? Ikon Akmil. Karena ikon Akmil itu macan, dan macan itu hanya dipakai di bass drum. Cara latihannya biasanya gimana sih? Untuk cara latihan, untuk bass drum Akmil itu lebih menekankan kepada latihan fisik. Karena terus terang alatnya paling berat dan paling besar. Bisa nggak dicontohin? Contoh latihannya tuh seperti apa? Atraksi atau apa? Atraksi. Oh boleh. Sama adik-adiknya sama. Ini angkat 2 alat. Ini adalah contoh. Ini kalau angkat 2 alat ya. Contoh angkat 2 alat. Jadi dia menggunakan keseimbangan kiri kanan. Keseimbangan tangan dan kiri. Ulangi tangan kanan dan kiri. Unit besar dari Canka Lokananta terdiri dari 174 personil yang terbagi dalam 2 tipe alat musik, yakni alat musik tiup dan alat musik pukul. Alat musik itu terdiri dari 36 snare drum, 24 alat tenor,
18 alat belirang, 12 seruling, 12 klarinet, 30 alat trompet, dan 24 albert. 12 bass dan kinghorn dikomandoi oleh 4 penata rama. Setelah melangsungkan latihan, kini para taruna dipersiapkan untuk memakai kostum yang telah dipersiapkan sebelumnya. Yang unik serta menjadi ciri khas dalam drum band Lokananta ini adalah dengan adanya kostum macan tidar, yang menjadi ciri khas dari Akademi Militer yang berada di Magelang. Adapun 2 jenis kostum macan yang dikenakan pada anggota bass drum, yakni macan tidar dan juga harimau. Setelah siap dengan kostum yang mereka kenakan, kini mereka bersiap untuk melangsungkan kirap di salah satu daerah di Magelang. Kirap sendiri merupakan sebuah pergerakan Canka Lokananta menuju sebuah daerah dan menghibur masyarakat yang ada dengan mengalunkan melodi merdu dari Lokananta. Kirap tersendiri sini adalah suatu kami menuju ke pusat kota, kemudian kami menyusun suatu Lokananta ini bergerak dari satu tempat menuju ke tempat satunya lagi, yaitu dengan membunyikan lagu, mengalunkan lagu dari mulai sampai selesai. Dengan lagu-lagu yang terutama kami punya lagu-lagu khas yang memang ciri khas dari Angkatan Darat. Setelah sampai ke salah satu lokasi untuk melangsungkan kirap, para taruna segera bersiap dengan alat musik mereka masing-masing. Antusiasme masyarakat terlihat ketika Canka Lokananta bersiap untuk memainkan harmonisasi nada yang keluar dari alat musik yang mereka pegang. Sedikit masyarakat yang swafoto dengan beberapa anggota Canka Lokananta. Dari anak kecil hingga orang dewasa, tampak sangat terhibur dengan kehadiran Canka Lokananta di daerah tempat tinggal mereka. Walau hujan rintik membasahi tanah lokasi mereka tampil, para anggota Canka Lokananta tetap memberikan penampilan yang maksimal agar dapat menghibur warga yang hadir di sana. Salah satu masyarakat yang kerap hadir adalah Dara Adinda. Kayaknya sering, soalnya kadang tuh kayak Car Free Day gitu, sering kesini. Sering ngajak Iya, biasanya nge-live Instagram. Kalau dari yang ini aku sukanya yang kayak pakai kostum gitu. Lebih sering tampil di sini. Soalnya kan banyak yang suka. Tak hanya Dara, Wela yang juga merupakan warga Magelang juga terhibur dengan hadirnya Canka Lokananta ini. Kalau hadirnya Canka Lokananta ini dapat menginspirasi anak-anak yang dengan fokus menonton penampilan dari kesenian tersebut. Iya, karena Lokananta ini menarik ya. Terus apalagi anak-anak tuh suka banget ngeliat. Jadi terinspirasi, mereka juga pengen kayak kakak-kakaknya, om-omnya. Untuk taruna-taruni, semoga bisa menjadi generasi penerus karena Anda semua calon pemimpin masa depan. Tidak hanya kirap di daerah Magelang, Lokananta juga ikut andil dalam meramaikan upacara penutupan Asian Games di Gelora Bung Karno pada tahun 2018 lalu, serta menjadi penampil di sejumlah acara di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini menjadi prestasi tersendiri bagi Canka Lokananta. Menjadi kebanggaan bagi para taruna dapat bergabung dalam grup Lokananta, karena tak sembarang taruna dapat menjadi bagian darinya.
Taruna dan Taruni harus terus giat berlatih agar terus dapat menghibur seluruh masyarakat Indonesia dengan suara dan nada yang merdu. Tidak mudah untuk menjadi taruna di Akademi Militer ini. Dan 3 tahun bukanlah waktu yang sebentar menurut Andike Afrian. Kini Andike sudah berada di tingkat 4. Intensitas waktu yang dihabiskan bersama keluarga berkurang. Namun Andike memiliki niat yang mulia. Sejak kecil, ia sudah membulatkan tekadnya untuk mengabdikan diri bagi negara seumur hidupnya. Memang sejak awal dia keinginannya untuk masuk ke TNI itu sudah terbesit sejak dia kecil. Dengan munculnya waktu dimulai dari karnaval itu, dia kebetulan kok dapat baju TNI. Nah, ternyata itu memberikan inspirasi bagi dia untuk ke jenjang selanjutnya. Andike Afrian juga dikenal sebagai sosok yang ramah, baik kepada taruna seangkatan maupun kepada junior di bawahnya. Hal itulah yang diungkapkan oleh sahabatnya di Akademi Militer, William. Andike dan William telah berteman sejak awal masuk Akademi Militer. Afrian itu sosok yang dibilang teman, benar-benar teman gitu, teman sejati gitu. Dia sering saling membantu gitu sama teman-temannya. Dia juga bijaksana, pandai ngambil kesempatan istilahnya kalau di sela-sela waktu dia gunakan itu untuk belajar seperti itu. Habis itu kalau ibadah juga rajin ibadah, itu selalu ibadah setiap subuh, setiap maghrib, jam-jam ibadahnya itu nggak pernah putus, rajin sholat seperti itu. Sama adik-adik juga komunikasinya baik, sama teman-teman yang lain juga Andike itu dikenal baik, rajin belajar itu. Sama seperti taruna lain, ketika waktu pesiar datang, Andike akan memanfaatkannya untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya. Walau rumahnya hanya berjarak sekitar 100 km dari tempat pendidikannya, rasa rindu yang Andike miliki sama besarnya dengan taruna lainnya yang juga rindu dengan keluarga tersayang. Andike pun bersiap untuk pulang ke rumah, untuk bertemu kembali dengan keluarganya. Sesampainya di rumah, Andike langsung disambut hangat oleh keluarga. Dukungan keluarga menjadi motivasi bagi Andike Afrian dalam menggapai cita-citanya. Walau banyak tantangan yang dihadapi selama menjalani keseharian menjadi seorang taruna, namun Andike selalu mengingat dukungan dan semangat yang diberikan oleh keluarga. Ayahanda menjadi sosok yang menginspirasi bagi Andike untuk menjadi seorang perwira. Andike merupakan anak sematawayang bagi orang tuanya. Dan orang tua Andike memiliki harapan dan kepercayaan tinggi pada anaknya. Kita percaya, bukan mengegang, kita percaya kepada anak. Kalau kita mempercayakan sesuatu yang Allah berikan kepada saya, insya Allah itu akan menjadi berkah bagi kami keluarga. Ngapain kita mengegang semuanya? Kita nggak punya kuasa apa-apa. Iya toh. Allah akan memberikan petunjuk. Pasti memberikan jalan kepada kita, kepada orang tua, kepada Andike yang terbaik, yang bagaimanapun Allah yang akan mengaturnya. Nah, jadi dari kecil anak ini sudah terlatih disiplin. Jadi misalkan pulang sekolah jam 2 harus makan, tidur, terus nanti jam 3 TPA, rutinitas itu nanti jam 5 ke atas sudah belajar di rumah sambil kita undang guru ngaji, guru ini les-les itu. Dan ngajinya juga nggak hanya satu tempat, 2 tempat untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. TPA itu. Jadi dia mungkin problem di sini, problem di sana, sangat kompetensi sekali. Jadi dia sosialisasinya juga saya perhatikan, meskipun anak satu, jadi dia mempunyai sifat humanisme yang tinggi. Andike ingin terus membanggakan orang tuanya. Andike tidak ingin melihat ada goresan kekecewaan pada raut orang tuanya. Ia ingin agar ayahanda dan juga ibunda tercinta melihat Andike lulus menjadi perwira tinggi di dunia militer Indonesia.
buat papa saya dan buat mama saya, yang terutama untuk ibu saya. Beliau merupakan yang menjadi penyemangat dalam hidup saya, dan untuk bapak saya untuk motivasi dari semangat itu. Jadi apa yang saya pilih, apa yang saya jalani selama ini dalam memilih jalan hidup, memilih pendidikan, memilih sekolah, apa yang saya melangkah itu selalu didampingi dengan bapak dan ibu, juga tidak pernah padam. Jadi buat bapak dan ibu saya berterima kasih banyak atas perjuangan untuk memperjuangkan saya, dan saya ingin melanjutkan harapan dan cita-cita kedua orang tua saya menjadi seorang perwira yang kuat, yang tangguh, dan berprestasi. Suratku untuk orang tuaku. Ayah, ibu, terima kasih aku persembahkan, karena dengan doamu dan usahamu saya bisa sampai seperti saat ini. Teringat selalu aku akan belayan kedua tanganmu. Ketika aku masih kecil sampai di suatu kala aku terjatuh, kedua orang tuaku tetap setia membangunkan. Ibu, ayah, aku sayang kalian, dan doa-doamu akan selalu dipanjatkan. Semoga aku bisa menjadi harapan di ucapan doa-doamu, selalu menjadi cahaya harapan untuk keluarga, selalu yang menjadi dambaan dan akan menjadi kebanggaan keluarga, terutama ayah dan ibuku. Teruntukku pahlawanku yang tak akan bisa tergantikan jasa perjuangannya, ayah dan ibu. Terima kasih ya nak, kamu selalu ingat ayah dan ibu serta nasihat-nasihat ayah dan ibu. Semoga perjuanganmu terus berlanjut. Amin. Dan selalu sehat, sukses selalu. Amin. Amin. Terima kasih ya dua-duanya. Terima kasih atas ungkapan dari hati yang paling dalam dari kamu. Terima kasih. Keluarga merupakan fondasi paling dasar agar para taruna memiliki semangat dan rasa juang tinggi dalam menempuh pendidikan di Akademi Militer, sehingga nantinya tercipta prajurit dan perwira pengawal kejayaan Nusantara.